Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Pemirsa Black Diamond TV yang budiman, seringkali kita anggap kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya yang bersifat materi, harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah. Sementara di sisi yang lain, kalau kebaikan Allah itu hanya sebatas itu, tentu amat sedikit orang yang merasakannya. Karena kita lihat banyak sekali orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jangankan beli mobil, untuk makan saja susah. Jadi kalau kebaikan Allah hanya kita sekat sebatas itu, tentu tidak adil rasanya. Maka kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk seluruh hamba-hambanya, untuk seluruh makhluk Allah. Cuman bentuknya berbeda-beda. Setiap orang diberikan oleh Allah kelebihan masing-masing. Ada yang urusan dunianya baik, tetapi dari sisi yang lain ada kekurangan. Begitu juga ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kurang baik dalam urusan dunianya, tetapi dalam urusan yang lainnya baik. Itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan supaya satu dan lainnya saling menutupi, saling melengkapi. Namun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diberikan kedua-duanya, baik urusan dunianya juga baik dalam urusan yang lainnya. Nah, maka yang harus kita raih adalah bukan hanya kebahagiaan yang sesaat di dunia saja, tetapi kita punya harapan yang besar. Kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu adalah aplikasi dari doa-doa kita selama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin dunia baik, akhirat juga baik. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang barang siapa diberikan oleh Allah 4 hal ini, maka dia meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 4 hal itu, yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang senantiasa bersyukur. Diberikan oleh Allah satu kelebihan, dia bersyukur. Begitu juga ketika Allah berikan kekurangan, dia pun senantiasa bersyukur. Alangkah baiknya kalau kita perhatikan lagu anak-anak ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sepertinya ini lagu biasa, lagu anak-anak. Tapi kalau kita hayati, ada makna spiritual yang dalam. Maksudnya apa? Orang beriman di sini senang, di sana senang, dalam keadaan pun senantiasa senang. Senang atas apa? Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita anggap bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan rezeki, itu berarti Allah tidak sayang. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penyayang. Tentu Allah lebih tahu kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, maka dalam hal ini senantiasalah kita rajin bersyukur supaya tidak jadi orang yang takabur. Bersyukur atas nikmat Allah itu sangat luas. Bersyukur bisa juga diartikan menggunakan satu nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Menggunakan apa yang ada pada diri kita, pemberian Allah, sesuai pemberian Allah. Jangan jauh-jauh masalah rezeki. Apa yang ada dalam diri kita? Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan pengucapannya. Hal itu adalah beberapa hal yang harus kita syukuri. Dan kalau kita mau menghitungnya, demi Allah, sungguh kita tidak akan bisa menghitungnya. Hal itulah kenapa Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Coba kita bisa menghitung nggak berapa kali setiap hari mata kita berkedip?
Atau kita bisa menghitung nggak berapa kali lisan kita setiap hari berucap, atau hidung kita menghirup udaranya. Demi Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur, alhamdulillah, atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak hanya lisan, tetapi juga kita aplikasikan dengan perbuatan. Kalau Allah berikan kita mata dengan penglihatannya, kehendak Allah ingin mata kita digunakan yang baik-baik. Pendengaran kita, kehendak Allah gunakan pendengaran itu untuk mendengar yang baik-baik. Lisan kita, gunakan lisan itu yang baik, bukan ucapan-ucapan yang kotor. Maka yang kedua adalah, selain tadi adalah qalban syakiron, yang kedua adalah setelah tadi adalah qalban syakiron, yang kedua adalah lisanan dzakiron. Apa lisanan dzakiron? Lisan yang senantiasa berzikir. Itu adalah salah satu bentuk mensyukuri lisan atau lisan kita yang bisa berucap. Jangan sampai lisan kita itu kemana-mana berucap yang tidak perlu. Maka sebaik-baik lisan adalah lisan yang digunakan untuk mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya berzikir? Sangat luas. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, menakjubkan, maka kita ucapkan subhanallah. Kalau kita merasa sesuatu yang besar, yang membuat kita kaget, maka kita bilang yang besar, yang membuat sesuatu kita takjub, kita bilang masya Allah. Menemukan sesuatu yang membuat kita miris, maka kita ucapkan astagfirullah. Ya. Sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan penglihatan kita atau dengan perasaan kita, maka kita ucapkan astagfirullahaladzim. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari semuanya itu zikir itu baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, maka Allahu akbar, la ilaha illallah yang paling besar. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa bersyukur. Dua hal lagi adalah akan kita sampaikan pada tema dan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.